Bapak dan Ibu sekalian, saya Leonie dan kita sedang mengikuti program dari Cinta Baca. Demi anak-anak yang pasti kita kasihi, mari kita sama-sama pikirkan tentang mendidik anak-anak, khususnya tentang pentingnya ayah dan bunda menjadi satu tim waktu mendidik anak-anak. Wah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang berpikir, satu tim, emangnya lagi mau lomba tarik tambang? Satu tim di situ, satu tim di sini, lalu saya dengan suami, saya dengan istri harus dalam satu tim. Memang seperti itu. Waktu kita lomba tarik tambang, apa yang terjadi? Kalau kita satu tim, sebelum mulai lomba, biasanya kita pasti susun strategi. Kita mau bagaimana nih? Siapa yang di paling depan? Siapa yang di paling belakang? Waktu sekali dibilang mulai, atau kita mulai tarik. Tariknya kita gimana? Ke arah bawah? Atau langsung bagaimana? Nah, semua itu ada strateginya. Kadang-kadang, misalnya, yang badannya besar, ditaruh di paling belakang, dia yang paling kuat. Apa strateginya? Yang pasti, kita sebelum lomba, pasti kita banyak berdiskusi, kita sama-sama susun strategi. Buat apa? Ya buat menang, biar kita sama-sama tahu bagaimana bisa bekerja sama dengan baik. Dan yang pasti, kalau kita tarik tambang, tariknya ke arah yang sama. Sama-sama menarik tali ke arah yang sama. Tidak mungkin yang satu tarik ke sini, yang satu tarik tali ke sana, tidak mungkin menang. Nah, waktu kita bicara mendidik anak, ada mirip-miripnya juga dengan lomba tarik tambang. Ayah dan bunda perlu sekali berada di dalam satu tim. Ayah dan bunda juga harus sering-sering berdiskusi tentang strategi-strategi dalam mendidik anak-anak. Buat apa? Biar ayah dan bunda bisa mempunyai arah yang sama dalam mendidik anak-anak. Biar ayah dan bunda bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Harus sering-sering berdiskusi dan saling bicara. Nah, apa sih artinya ayah dan bunda berada di dalam satu tim? Ini berarti ayah dan bunda punya prinsip dasar yang sama dalam mendidik anak-anak. Contohnya, waktu anak melakukan kesalahan, ada ayah yang langsung pukul anaknya. Ayah tidak banyak bicara. Dan ternyata waktu ayah dari kecil pun sering langsung dipukul, tidak diberikan penjelasan. Tapi istrinya berbeda. Bunda kalau melihat anaknya salah, bunda tidak pernah pukul anaknya misalnya. Bunda diam, bunda juga tidak menjelaskan apa-apa. Karena ternyata waktu dulu dalam keluarga bunda itu juga seperti itu. Tidak dipukul dan orang tuanya juga tidak menjelaskan apa-apa. Waktu suami yang datang dari keluarga seperti ini dan istri yang datang dari keluarga seperti ini menikah dan mempunyai anak, masing-masing membawa pengalaman sebelumnya itu ke dalam cara waktu mereka mendidik anak mereka. Satu hari anaknya itu ketahuan mencuri. Wah, ayahnya marah sekali, ayah pukul anaknya. Dan tidak dijelaskan apa-apa. Dan bunda, yang tentu juga sayang pada anaknya, waktu melihat anaknya dipukul, bunda tidak suka. Bunda lalu datang dan marahi suaminya. Kamu dikit-dikit pukul anak, dikit-dikit pukul anak. Ayah seperti apa sih kamu? Udah nak, kamu pergi saja, kamu bermain saja. Loh, anak yang sudah mencuri, tidak diberikan penjelasan salahnya di mana, tidak ada disiplin atau hukuman, tetapi di depan anaknya, istri memarahi suaminya. Bunda memarahi ayah di depan anak. Apakah Bapak dan Ibu sekalian pernah melihat kasus seperti ini? Atau bahkan
hal ini terjadi dalam keluarga ayah dan bunda sekarang. Dalam kasus ini, ayah dan bunda tidak berada dalam satu tim. Apakah ayah dan bunda punya prinsip yang sama dalam mendidik anak-anak? Tidak juga. Di sini ayah dan bunda kita bisa melihat mempunyai prinsip mendidik anak yang berbeda. Menurut ayah, kalau anak salah, dipukul. Menurut bunda, kalau anak salah, jangan dipukul. Dibiarkan saja, nanti satu hari juga dia akan ngerti sendiri. Sekali lagi kita ingat, kalau kita lomba tarik tambang, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, sesama anggota tim harus bicara, harus saling bekerja sama, harus diskusi tentang strategi supaya bisa menang lomba tarik tambang. Demikian juga ayah dan bunda. Ayah dan bunda pasti punya banyak perbedaan. Dan berbeda itu normal. Tidak apa-apa. Yang perlu di sini adalah ayah dan bunda harus lebih banyak, lebih sering diskusi. Dan ini membutuhkan hati yang besar, rendah hati, terbuka mau menerima pendapat suami, pendapat istri yang berbeda. Dan mau dan siap hati untuk mencari kesepakatan dalam mendidik anak-anak bersama. Mungkin caranya berbeda dari cara keluarga suami. Mungkin juga caranya sedikit berbeda dari cara waktu istri dibesarkan dulu. Tidak apa-apa. Tapi kita sama-sama, ayah dan bunda, suami dan istri, diskusi. Cari kesepakatan, cari cara-cara, prinsip-prinsip yang terbaik untuk anak-anak. Supaya anak-anak bisa dididik menjadi anak-anak yang bukan saja besar sendiri, tapi diberikan pengarahan, diberikan didikan, supaya mereka bisa menjadi orang dewasa nanti yang mengerti tentang benar dan salah, dan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berbijaksana juga, dan menjadi berkat besar bagi orang-orang lain. Ingat, kembali ke kasus yang tadi, di mana ada ayah yang sering gampang pukul anaknya, dan bundanya tidak mau dipukul sama sekali anak-anaknya bunda. Nah, waktu ayah dan bunda itu bicara, mungkin ayah yang memulai duluan, mungkin bunda memulai duluan. Sekali lagi, waktu bicara ini tidak bersama-sama di depan anak-anak. Cari waktu hanya berdua saja. Bicara terbuka, dan mungkin bunda bisa bilang seperti, ayah, aku gak senang lihat ayah itu pukul anak-anak. Lalu ayah bilang, kenapa tidak boleh? Anak itu salah, harus dipukul. Biar dia tahu, biar dia tidak ulangi lagi mencuri itu salah. Lalu saling bicara. Mungkin bunda juga bisa bilang, aku sudah lihat anak tetangga dipukul sejak kecil. Waktu kecil anaknya takut, tapi waktu sudah besar, wah, aku bisa lihat loh. Waktu sudah remaja, anaknya sudah besar badannya, anaknya bisa melawan ayahnya waktu dipukul. Dia tidak mau lagi dipukul. Dia tidak mengerti kenapa dia dipukul. Ayah, sepertinya kita perlu jelaskan kepada anak-anak, waktu mereka salah, salahnya di mana. Kita tidak bisa langsung pukul. Kita harus jelaskan dulu. Nah, saling diskusi. Saling diskusi. Ayah dan bunda, carilah jalan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ada bunda yang merasa sekolah itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bisa bekerja, rajin, karena waktu kita bekerja, kita bisa dapat uang. Dan itu berarti kita bisa beli makanan, bisa beli kebutuhan sehari-hari. Tapi suaminya atau sang ayah, menurut ayah, sekolah itu penting sekali. Karena otak anak harus diisi dengan pengetahuan. Bahkan menurut ayah, anak-anak itu harus menjadi orang-orang yang lebih pintar lagi daripada ayah dan bundanya. Sekolah itu penting, berbijaksana itu penting,
menurut ayah. Nah, mereka berdua punya anak, dan waktu anaknya dilihat oleh ayah, satu harian kok berjam-jam pegang handphone. Lalu ayah tanya kepada anaknya, "Hei kamu, ayah lihat kamu seharian main handphone. Kamu sudah belajar belum? Kamu sudah bikin PR belum? Kamu ada ulangan besok? Kamu sudah belajar belum? Ayo, stop main handphone. Bikin PR. Belajar sana." Waktu Bunda mendengar ayah bicara kepada anak seperti itu, Bunda datang, lalu di depan anak dan ayahnya, Bunda bilang seperti ini, "Ayah, dulu juga malas waktu sekolah. Ya anak juga mau main handphone, biarkanlah. Namanya juga anak-anak. Memangnya ayah belum pernah jadi anak kecil? Biarkanlah dia main handphone." Bagaimana, Bapak dan Ibu sekalian? Apakah ayah dan Bunda, suami dan istri ini satu tim dalam mendidik anak-anak? Tidak. Mereka mempunyai prinsip yang berbeda. Mereka mempunyai cara pendekatan kepada anak-anak waktu mengajarkan mereka tentang bermain gadget, bermain handphone, atau belajar, caranya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Yang satu merasa sekolah penting sekali, harus belajar, tanggung jawab. Yang satu merasa, ya main handphone tidak apa-apa. Bikin PR kalau lupa 1-2 kali, tidak apa-apa. Berbeda. Artinya, ayah dan bunda perlu cari waktu berdua, waktu tidak ada anak-anak, untuk saling bicara, saling diskusi. Perbedaan ini kita mau bagaimana? Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak? Semakin sering ayah dan bunda bicara, semakin sering suami dan istri saling diskusi tentang bagaimana dan apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak, akan semakin baik kerjasamanya dalam satu tim. Ada satu hal lagi juga yang penting sekali kita perhatikan sebagai ayah dan bunda saat mendidik anak-anak sebagai satu tim, yaitu jangan berdebat, jangan marahi pasangan kita, jangan salah-salahin pasangan kita di depan anak-anak. Contoh, di kasus yang sebelumnya, waktu ayah berkata kepada anak, "Hei, jangan main handphone terus. Kamu anak sekolah, sudah buat PR belum? Tanggung jawabmu di mana?" Lalu, waktu bunda datang dan tegur suaminya di depan anak-anak, bahkan memarahi suaminya, bilang, "Kamu juga dulu malas. Anak dibiarkan sajalah. Sudah nak, tidak apa-apa. Kamu pergi keluar sana, main game di luar. Jangan main handphone di depan ayahmu." Wah, apa yang sedang terjadi? Apakah ini terjadi dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang sedang terjadi di sini adalah bunda sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak menghormati ayahnya. Bunda sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak perlu lagi mendengarkan kata-kata dari ayahnya. Anak-anak sedang diajarkan untuk tidak peduli, tidak menghormati keputusan dari ayahnya. Waktu kita meremehkan, menyepelekan, menegur pasangan kita seperti itu di depan anak-anak, kita sedang merusak wibawa atau otoritas dari pasangan kita. Ayah sedang mencoba untuk mendidik anak-anak tentang tanggung jawab bersekolah, tapi di sini contohnya ibu, sang bunda membuang apa yang ayah sedang coba ajarkan. Dan anak-anak akan bingung, anak-anak akan mulai tidak respect, tidak hormat kepada ayah dan bundanya. Apakah ini pernah terjadi dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian? Pernahkah Bapak melakukan itu kepada Ibu atau Ibu melakukan hal ini kepada Bapak di depan anak-anak? Kalau sudah pernah dilakukan, marilah jangan kita lakukan lagi. Jadilah satu tim yang bekerja sama dan saling bicara,
punya prinsip mendidik anak-anak yang semakin sama, semakin mirip. Mari dalam keluarga kita mengajarkan anak-anak untuk menghormati ayah dan bundanya. Jadi, kalau ada perbedaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kembali kepada contoh kasus tadi. Waktu ayah sedang memarahi anaknya karena berjam-jam bermain handphone saja. Lalu bunda tidak setuju ayah memarahi anaknya. Menurut bunda, tidak apa-apa berjam-jam main handphone. Dalam hal ini, karena ayah sudah memarahi anaknya dan sedang memarahi anaknya, sedang menegur anaknya untuk belajar, untuk stop bermain handphone, bunda walaupun tidak setuju di depan anak-anak, bunda tahan dulu, jangan bicara apa-apa di depan anak-anak. Biarkan dulu ayah berkata-kata, menegur, memarahi anak-anak. Lalu kapan? Kapan bicaranya? Setelahnya, waktu hanya berdua saja. Bicaralah baik-baik. Dan penting sekali, suami dan istri, ayah dan bunda mau terbuka menerima masukan dari pasangan. Mau terbuka untuk saling diskusi, saling bicara, supaya bisa menyamakan prinsip mendidik anak-anak antara suami dan istri. Penting sekali menjadi satu tim. Ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan sebagai suami dan istri, ayah dan bunda, supaya bisa menjadi satu tim yang lebih baik lagi. Contohnya, seorang anak datang kepada bundanya. Bunda, boleh tidak aku beli sepeda yang baru? Sepeda lama aku sudah mulai bosan. Rodanya juga sudah mulai rusak. Aku mau beli sepeda yang baru ya bunda, boleh tidak? Nah, ada yang kadang-kadang langsung bilang, boleh, minta uang dari ayahmu. Tapi alangkah baiknya, sebagai satu tim, bunda menjawab seperti ini. Nak, nanti bunda bicara dulu ya dengan ayah, boleh tidak kamu beli sepeda yang baru? Nanti setelah bunda bicara dengan ayah, nanti kita bicara lagi. Setelah itu, bunda dan ayah, ada waktu yang tepat berduaan, sekali lagi bukan di depan anak-anak, bicara. Bagaimana? Boleh tidak kita belikan dia sepeda? Nah, kita bicarakan. Lalu, ambil keputusan, dan keputusan itu bisa disampaikan kepada anak-anak, mungkin ayah dan bunda sama-sama bicara kepada anaknya, atau hanya ayah yang bicara, hanya bunda yang bicara. Yang penting di sini adalah pengambilan keputusan-keputusan yang lebih besar bisa diambil bersama-sama. Ayah juga bisa bilang kepada anak-anak sebelum mengambil keputusan yang besar, nanti ayah bicara dulu dengan bunda. Atau bunda bilang, bunda akan bicara dulu dengan ayah. Sehingga anak-anak pun bisa melihat ayah dan bunda sering bicara dan menjadi satu tim. Nah, sekarang waktunya berdiskusi. Pertanyaan pertama, selama ini apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah menjadi satu tim yang bekerja sama dengan baik dalam mendidik anak-anak? Atau justru mungkin ayah dan bunda masih sering berdebat, saling memarahi, saling menyalahkan di depan anak-anak? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian waktu berdiskusi bisa juga memberikan contoh-contoh kejadian dalam keluarga di mana ada perbedaan-perbedaan pendapat dan apa yang dilakukan di depan anak-anak. Pertanyaan kedua, kebiasaan-kebiasaan apa atau hal-hal apa yang ayah dan bunda mulai hari ini akan coba ubah demi menjadi satu tim yang lebih baik lagi antara suami dan istri, antara ayah dan bunda. Contoh, mungkin selama ini ayah diajak bicara oleh bunda tentang perbedaan mendidik anak, ayah tidak mau bicara. Udahlah, hal ini tidak perlu dibicarakan, misalnya. Dan mungkin setelah hari ini, ayah berkata, ya, saya mesti menjadi seseorang yang lebih terbuka, lebih mau bicara tentang mendidik anak dengan istri saya. Nah, itu adalah satu perubahan yang baik, yaitu mau mulai terbuka. Atau mungkin
sang istri atau bunda selama ini sering menegur ayah di depan anak-anak atau memarahi ayah di depan anak-anak, atau sebaliknya, mungkin selama ini ayah sering memarahi bunda atau menegur bunda di depan anak-anak saat ada perbedaan dalam mendidik, dan mulai hari ini mau melakukan perubahan. Nah, itu adalah satu perubahan yang baik, karena berarti ayah dan bunda akan lebih siap untuk mendidik anak-anak dan menjadi tim yang lebih baik lagi. Semoga program Cinta Baca terus mendatangkan kebaikan bagi keluarga, ayah, dan bunda sekalian. Selamat melakukan perubahan.